Kemudian untuk peran saudara YR, secara spesifik tadi memang disebutkan yang bersangkutan ketika menjabat itu dilaporkan oleh saudara Korsek tadi ya, saudara WH, bahwa ada kegiatan-kegiatan yang sebetulnya memang sudah berlangsung lama dari sejak sebelum YR itu menjabat, sehingga kemudian YR ini tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan seperti itu dan membiarkan. Bahkan tim juga menemukan penggunaan-penggunaan tadi non-budgeter, nanti nyambung ke pertanyaan Bang Mario, bahwa digunakan juga kepentingan-kepentingan di luar yang semestinya sudah dianggarkan oleh Bank BJB. Nah, ini untuk melakukan pemenuhan keperluan-keperluan itu yang kemudian karena tidak ada dianggarkan, mereka harus mencari cara. Kemudian itulah yang kemudian disepakati dan itu sudah berlangsung lama. Dan ini dibiarkan oleh saudara YR ketika dia menjabat sampai di 2025, seperti itu. Jadi ada persamaan pertemuan kepentingan atau meeting of mind gitu, ketika kegiatan yang tidak boleh dilakukan ini tetap dilakukan. Itu ya, Mas. Kemudian yang kedua untuk Pak Tasya, ini melibatkan pihak lain, saudara RK. Ya tentunya sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Hasilnya seperti apa? Karena ini memang fokus kepada yang 5 tersangka terlebih dahulu. Pastinya ketika ada fakta-fakta pengembangan itu akan dikembangkan oleh tim penyidik. Kita tunggu saja pengembangannya seperti apa. Tetapi kan rekan-rekan sudah diupdate juga bahwa hasil-hasil penggeledahan, ada temuan-temuan dokumen dan barang bukti yang memang itu ada indikasi keterlibatan pihak lain gitu. Artinya ini juga diketahui peristiwa-peristiwa yang tadi pelanggaran hukum yang terjadi di BJB itu juga diketahui pihak lain. Nanti kita tunggu saja pengembangannya seperti apa. Apakah setelah ini akan dilakukan pemanggilan? Ya tentunya kebutuhan tim penyidik untuk melengkapi berkas-berkasnya seperti apa. Ketika memang diperlukan untuk pengembangan, tentunya nanti kita akan lakukan proses pengembangan di penyidikan yang saat ini sedang berjalan. Kemudian ada temuan apa nih tadi? Audit ya. Jadi memang ada fakta yang ditemukan oleh penyidik bahwa proses ini kan berlangsung tiap tahun gitu ya. Tadi disampaikan dari tahun 2021 untuk yang saat ini sedang dilakukan proses pendalaman itu sampai 2023. Memang ada indikasi temuan-temuan yang dilakukan terhadap Bank BJB untuk audit laporan keuangannya oleh pihak BPK. Nah ini juga menjadi materi yang juga akan didalami nanti oleh tim penyidik, tapi kami belum bisa sampaikan saat ini karena memang sedang berjalan. Jadi nanti kita tunggu saja pengembangannya seperti apa. Dan tadi masuk ke, saya coba melompat ke pertanyaan dari Bang Mario terkait untuk hal-hal digunakan seperti apa begitu dana yang ditampung dan kemudian digunakan non budgeter. Salah satunya adalah terungkap bahwa ada pengurusan untuk temuan-temuan tadi. Itu Bang Mario. Jadi salah satunya adalah dana non budgeter ini digunakan oleh Bank BJB untuk mengurus temuan-temuan audit tadi yang diindikasikan ada perbuatan melawan hukum. Nah, nanti seperti apa dalamnya, karena ini masih berjalan, kami tidak bisa sampaikan detail, tapi kami pastikan bahwa ini juga yang akan ditelusuri oleh tim penyidik ketika nanti kita sudah menemukan, ini kan sekarang kerugian-kerugiannya lagi dihitung fix, nanti seperti apa, karena kerugian kan harus nyata dan real gitu ya, nanti seperti apa hitung-hitungannya, nah itu nanti akan ditelusuri pihak-pihak mana saja yang oleh Bank BJB juga ada aliran-aliran gitu, ke pihak-pihak lain. Kenapa?
Nah, artinya ada fakta di proses penyidikan saat ini itu ada fakta-fakta bahwa kegiatan di BJB yang saat itu berjalan itu ada temuan pelanggaran perbuatan melawan hukum oleh hasil auditnya. Itu yang kemudian dilakukan pengurusan oleh Bank BJB dan digunakan salah satunya untuk itu, uang-uang dari hasil fee dari agensi tadi. Jadi digunakan salah satunya untuk itu. Tentunya ada keperluan-keperluan lain yang digunakan oleh Bank BJB terkait dengan kepentingan di luar operasional yang semestinya, gitu. Misalkan ada penggunaan untuk Pemprov, itu juga sedang didalami oleh tim. Kemudian juga ada aliran-aliran yang ditemukan diduga itu adalah pihak nomini. Nah, ini sedang ya diantaranya kita juga mendalami terkait itu, karena aliran-alirannya itu pakai pihak nomini. Jadi itu sedang ditelusuri, apakah nomini ini ada kaitannya dengan pihak-pihak tertentu, itu yang sekarang sedang didalami. Kami belum bisa sampaikan secara detail, nanti kita tunggu saja perkembangannya, karena ini sudah ditahan, tentunya ada masa waktu, ada batas waktu penahanan yang mesti disegerakan oleh tim penyidik. Artinya pengembangan-pengembangan itu nanti menjadi bagian yang akan dikembangkan. Kemudian ke Pak Adolf tadi. Ketentuan PBJ di Bank Jabar Banten ini ada dalam SOP-nya bahwa ada batas-batas di antara pengadaan yang di atas 1 miliar itu harus dilakukan secara lelang, gitu Pak. Kemudian 200 sampai 1 miliar itu seleksi beauty contest, jadi ada seleksi-seleksi yang memang memenuhi syarat, itu dipanggil oleh Bank BJB, kemudian dari panggilan-panggilan itu kemudian dilakukan seleksi lagi, gitu. Beauty contest istilahnya. Nah, yang terakhir